Kamu tahu tidak? Berdasarkan data Corruption Perception Index untuk tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan TAI Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi 1 dari 3 negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara, berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Namun ternyata banyak loh negara yang bebas dari korupsi. Salah satunya Denmark, yang kembali dinobatkan sebagai negara paling anti korupsi pada tahun 2022. Menurut laporan Transparansi Internasional, skor indeks persepsi korupsi negara ini sebesar 90 poin dari skala 0-100 pada tahun lalu. Tentunya kita juga mau negara kita tercinta bebas dari yang namanya virus korupsi. Karena itu kita harus kenali apa ya korupsi, baik alasan dan penyebabnya. Pertama, penyebab korupsi yaitu keserakahan, greed. Kedua, kesempatan, opportunity. Yang ketiga, kebutuhan, needs. Yang keempat, pengungkapan, expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Mengapa ya dari tahun ke tahun bukannya berkurang, justru pelaku korupsi makin banyak? Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Anton Freddy Susanto, lemahnya etik dan moral penegak hukum jadi penyebab pemberantasan korupsi di Indonesia sulit ditegakkan. Korupsi di Indonesia tidak bisa diberantas karena sistem penegakan hukum saat ini pondasinya masih berbasis nalar barat. Yuk kita telaah. Nilai indeks persepsi 2023 sebesar 3,82, meningkat sebesar 0,02 poin dibandingkan indeks persepsi 2022 yang mana 3,80. Sebaliknya, indeks pengalaman 2023 3,96 menurun sebesar 0,03 poin dibandingkan indeks pengalaman 2022 yang mana 3,99. Indeks perilaku anti korupsi masyarakat perkotaan 2023 lebih tinggi 3,93 dibanding masyarakat pedesaan yang 3,90. Nah, sekarang gimana caranya memberantas korupsi, Kak? Saya masih kecil, belum bisa menegakkan apapun, pendapat pun tidak akan didengar karena dikira masih labil. Justru cara memberantas korupsi yang paling cepat yaitu dengan pendidikan sedari dini. Salah satu hal yang sering banget terjadi dan kita sepelekan yaitu waktu. Yap, janjinya jam 3, tapi jam 4. Teman kamu dan mungkin guru kamu bisa toleransi, tapi asal kamu tahu itu termasuk korupsi loh. Selain uang, waktu juga termasuk korupsi. Juga menyalahgunakan kekuasaan, itu bentuk korupsi. Gimana nih cara merubah hidup menjadi lebih baik jika hal sepele saja kamu acukan? Caranya, kamu belajar dengan giat dan pastinya teguhkan dalam hati bahwa setelah ini kamu pasti mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu berprestasi dan punya potensi skill yang bagus, kamu akan dipakai di mana saja dan mendapatkan hasil dari kerja keras kamu yang pastinya halal. Jangan sampai nanti banyak orang yang berpikir bahwa orang-orang yang berpendidikan itu sebenarnya jelmaan dari iblis. Apa iya? Iya dong, buktinya aja orang-orang yang korupsi kebanyakan adalah orang-orang yang telah menempuh pendidikan sarjana. Jangan kita kotori hati kita dengan perbuatan kotor seperti itu. Kamu dengan suara lantang dan gagah mengejek dan merendahkan orang-orang yang membunuh sesamanya. Sedangkan tanpa kamu sadari, kamulah pembunuh sesungguhnya. Ayo, kita berantas korupsi dengan cara meneguhkan hati dari sekarang. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamulah generasi bangsa selanjutnya, orang-orang yang bakal duduk di posisi pemimpin. Maka laksanakanlah kepemimpinan itu dengan adil dan sejujur-jujurnya, tanpa noda korupsi. Tanpa kamu, kita, Indonesia, tidak akan pernah mampu memberantas virus korupsi. Salam KPK.